Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-kibru. Tema kita siang ini adalah kibir. Apa kibir ini? Sombong, ya, atau congkak, atau merendahkan orang lain dan membanggakan diri. Ini satu sifat yang tercela tentunya, sifat yang dilarang oleh agama kita. Hatta juga tidak mencela, hanya menyombongkan diri, membanggakan diri, itu juga dilarang. Karena itu merupakan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang diperbolehkan sombong dalam hidup ini hanya Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengendalikan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka wajar salah satu sifat Allah apa itu? Ya mutakabbir, ya mutakabbir, zat yang maha sombong. Dan Allah harus sombong memang, biar tidak ada orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma pembahasan kibir ini lebih luas, yaitu ihtiqarul mar' ghairahu wa izdira'uhu lahu, yaitu menghina, dikatakan semua menghina orang lain, ya, bahkan meremehkannya. Kalau bahasa Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, itu sombong itu menolak kebenaran karena merasa kebenaran datang darinya. Dia merasa paling benar, paling cerdas, paling pintar, paling kaya, paling paling semuanya. Itu batarul haq, menolak kebenaran akhirnya. Dan wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itu namanya apa? Sombong. Sombong ini maksiat pertama kali yang muncul di alam semesta ini, yaitu yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Ya, sombongnya kenapa? Ya sombong karena merasa, ini sombong karena masalah ras, Pak, suku. Merasa dia bangsa yang terhormat karena diciptakan oleh Allah dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari yang namanya Adam ini. Engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Nah, pengakuan seperti itu ini mukadimah sombong. Jadi kalau ada di antara kita nih Pak bangga kepada ras kita, kesukuan kita, Madura itu. Nah, ini sombong, Pak. Ucapan kata-kata Madura, padahal Ustaz itu orang Madura juga, Pak, ya. Nah, itu kalau ada orang mengatakan demikian, menghina itu namanya, maaf sekalian, menghina satu kelompok, satu ras. Tidak boleh. Yang Madura bilang dasar orang Jawa gitu. Wah, Betawi bilang Jawa loh gitu. Nah, terus gitu, Pak. Wah, ini nggak selesai-selesai. Ini mukadimah sombong. Jadi ada sombong yang pertama kali muncul, sombong kan masalah apa? Kebanggaan diri, ya, bangga kepada sukunya dan lain sebagainya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab ini, sombong itu ada dua macam. Yang pertama, al-kibru 'ala Allah, sombong terhadap Allah. Sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang sombong terhadap Allah? Ada ini Pak, tanpa kita sadari.
wa huwa kufrun, tentu sombong yang seperti itu kafir, ya. Bi alla yuti'ahu wa la yaqbal amrahu, itulah orang yang tidak taat kepada Allah, ya, tidak taat kepada Allah dan tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Nolak, ya, tidak taat. Suruh ke masjid tidak ke masjid, suruh salat tidak mau salat, suruh haji tidak mau haji, suruh mengeluarkan zakat tidak mau mengeluarkan zakat, nolak semua perintahnya, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman taraka amrallahi aw waqa'a fi manhiyihi ikhtifafan bihi ta'ala fa huwa kafir. Kalau ada orang meninggalkan perintah Allah atau sengaja dia menceburkan dirinya pada sesuatu yang dilarang oleh Allah karena meremehkan, enggak ada perintah ini, itu kafir. Na'udzubillah ya Pak ya. Ibarat yang masuk di viral-viral kita nih Pak ya, itu kan nantang betul ya. Anak muda tapi berpikiran PKI Pak. Pernah lihat ya? Nih saya di Bali sekarang, di Bali, terus megang air di belakang rumahnya yang ada kolam renang Pak. Begitu indahnya ini. Siapa yang menciptakan ini? Coba dibayangkan. Allah, mana Allahnya? Kira-kira begitu ya Pak. Nantang. Nah, itu kafir orang kayak gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, wa amma man tarakahu li ghalabati syahwa wal ghaflah, kalau kemudian kita meninggalkan perintah Allah karena memang kita larut dengan syahwat kita atau kelalaian kita, kita tidak dikatakan sombong, dikatakan orang yang ahli maksiat. Contoh, salat subuh Pak, tapi subuhnya 6:30 gitu. Salat gitu. Ya, atau sengaja tidak salat karena capek aja. Dia bukan kemudian menafikan, tahu ada perintah salat cuma tinggalkan, hanya jadi kebiasaan. Nah, orang kayak gitu ahli maksiat, tidak dikatakan sombong. Nah, itu tentu akan diazab oleh Allah kalau dia tidak taubat, taubatan nasuha. Nah, kira-kira begitu. Sombong terhadap Allah adalah apa? Kufur, yaitu dengan cara orang itu tidak taat kepada perintah Allah dan tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada namanya at-takabbur ala khalqillah, sombong terhadap ciptaan Allah, makhluk Allah yang lain. Ya, antara kita nih Pak sering menyombongkan, sopo iku sekolah ndi? Nah ini Pak, nah, sekolah yang di sekolah di mana ini? Kok gayanya? Nah, ini mulai Pak, sombong berarti sombong akan ilmunya. Orang juga sombong karena hartanya. Orang juga bisa sombong karena jabatannya. Orang juga bisa sombong karena ras dan kesukuannya. Orang juga bisa sombong karena apa Pak? Karena performanya juga, tampilannya. Mentang-mentang kita ganteng Pak. Sudah ganteng, putih, tinggi, mata tidak sipit Pak, kumis tipis-tipis, terus ngeliat yang lain mulai Pak bangga-banggakan, aku lebih ganteng daripada orang ini. Atau yang ibu-ibu juga begitu, merasa lebih ayu, lebih cantik, sampai duduknya pun nggak mau, kecuali duduk sama orang yang cantik-cantik juga ini Pak. Loh, saya punya pengajian begitu ya, pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu berkomunitas, hatta di pengajian bikin geng Pak. Jadi kumpulannya ibu-ibu yang ayu-ayu, ini yang 3/4 ayu, ini setengah ayu, ini 1/4 ayu. Sampai akhirnya yang miring-miring tuh Mas sekalian itu tahu diri Pak di belakang hanya gitu. Gak benar itu. Ya, sangat tidak benar itu. Ya, seharusnya dia bersyukur pada Allah diberi oleh Allah kecantikan. Atau mengumpul sama-sama istrinya selevel Pak secara status sosialnya itu. Ya. Kalau bisa duduk dengan orang biasa-biasa itu, nggak level, bahasanya gitu, tidak level. Masya Allah, level apa itu nggak tahu nih Pak. Level ke neraka barangkali ya. Nah jemaah sekalian, hati-hati, ini sombong antar manusia itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berbicara masalah sombong di berbagai macam
sentuhan. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kazzabu biayatina. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini wastakbaru biha, dan sombong terhadap itu. Jadi biasanya orang sombong itu muqaddimahnya tidak suka baca Quran. Ya, kalau dia baca Quran tidak akan ada kesombongan. Ya, kalau dia hobi baca Quran, senang mentadabburi Al-Quran, senang ngaji begini, pasti dia semakin apa? Semakin tawadu, semakin tinggi ilmunya, semakin merendahkan dirinya. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Masya Allah. Wala yadkhulunal jannah, mereka juga tidak akan masuk surganya Allah. Mustahil bisa masuk surganya Allah hatta yaljal jamalu fi samil khiyat, sebagaimana mustahilnya onta masuk ke lubang jarum. Wah, masa bisa Pak onta masuk ke lubang jarum? Ya mustahil. Ya, wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah Allah kami membalas kepada orang-orang yang melampaui batas, yang mujrim, ya, yang pelaku-pelaku dosa berat, yaitu mendustakan ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, tidak mau membuka Al-Quran. Al-Quran itu kisah-kisah cocoknya 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah harus bisa mengimbangi, mengikuti perkembangan. Ada itu. Wah, ini nanti saya kemana-mana Pak kalau bicara kasus Jakarta, ya capek lagi kita ini. Tapi tidak perlu capek, ini Al-Qurannya. Nah, itu nyombong, padahal dokter juga belum Pak, baru master. Itu pun MA Pak, masternya asal garap gitu. Ya hanya ngomong seakan-akan menjadi ulama. Dari mana masternya? Dari Belanda. Jadi belajar agama sama bule Pak. Masya Allah. Terus turun ke negeri ini seakan-akan jadi ulama, semua dilogikakan. Ya, termasuk juga sama bab ini. Ya, ayat-ayat Al-Quran ditolak, didustakan, dan menyombongkan diri, merasa paling pintar seperti itu. Nggak akan dibuka pada mereka pintu-pintu langit. Jadi nanti rohnya Pak gentayangan. Kalau bahasa guru kita dulu Pak, masih belum mendalami terlalu jauh itu ya. Pantas kalau rohnya nanti balik lagi ke dunia Pak, jadi gondoruo, jadi apa? Karena di langit, pintu langit tidak mau buka. La tufattah lahum abwabus sama, pintu langit tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sombong terhadap ayat Allah dan apa? Dan mendustakannya itu. Wala yadkhulul jannata, dan sekali-kali tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mustahilnya apa? Onta yaljal jamalu fi samil khiyat, masuk ke lubang apa? Ke lubang jarum, mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah Allah memberikan balasan kepada orang yang melampaui batas. Baik, suratul Isra. Al-Isra ayat 37-38. Wala tamshi fil ardi marha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Janganlah sekali-kali kalian berjalan di muka bumi ini maraha, membanggakan diri. Ada Pak jalan yang membanggakan diri, berjalan membusungkan dada itu. Sengaja beli sepatu Pak yang bisa bunyi gitu Pak. Jadi kalau jalan cetok sopo itu. Ya, itu kalau jalan supaya jadi perhatian Pak. Wah, sepatunya mahal gitu. Padahal dikasih paku bawahnya Pak. Ya, atau besi ya gitu. Innaka lan takhriqal arda, ingat lo ya. Ya, apa yang kau injakkan di muka bumi itu, engkau tidak akan bisa menembus atau melubangi bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak akan bisa sampai walan tablughal jibala tula. Ya, ketinggianmu tidak akan bisa melebihi ketinggiannya gunung, kata Allah. Mau aslinya saking membusungkan dadanya atau mencoba meninggikan diri, nggak bisa tinggi juga, ya segitu manusia. Ya, ingat kullu
dzalika kana sayyun rabbika makruha. Semua yang perbuatan jelek yang dia lakukan itu di sisi Allah tetap akan tercela. Ya, makanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Terus juga tampilan-tampilan kita nih Pak ya. Makanya Bapak Ibu, kita ini kalau setiap berpakaian apa segala macam kan jangan langsung pakai ya, langsung ngaca dulu gitu. Dulu ngaca gitu, supaya kita menunjukkan ketawaduan kita. Bajuku bagus begini, ya Allah yang memberikan karunia. Wajahku juga tampan dan cantik seperti ini, Allah juga yang memberikan karunia. Berdoa, Allahumma kama hasan wajhi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat wajahku hasan, baik, maka perbaiki pula akhlakku gitu. Masya Allah. Jadi semakin tawaduk Pak. Pakai baju juga begitu. Begitu pakai baju, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi atau wa khaira ma huwa lah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu kebaikan baju ini dan kebaikan yang ada pada baju ini gitu. Karena nanti boleh jadi Pak baik, tapi nanti dikasih orang jadi curiga jemaah sekalian. Nah, kita minta apa yang kita pakai ini semua jadi baiknya bagi kita. Wa na'udzubika min syarri. Aku juga memohon kepadamu dari keburukan baju ini dan apa yang ada dalam baju ini dari keburukan-keburukan yang ada. Jadi berlindung kepada Allah supaya kita terbiasa Pak, ada ketawaduan bahwa apa yang kita punya ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mari kita lihat surat Al-Furqan ayat 21. Ini menceritakan tentang kaum sebelum kita, ya, sampai tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada hari akhirat, ingin melihat Allah langsung di dunia, ujung-ujungnya akan sombong Pak. Apa kata Allah? Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaikatu aw rabbana. Masya Allah, ini orang komunis Pak, yang sombong congkak akan kecerdasan dan kepintarannya. Berkata orang-orang yang tidak berharap ingin berjumpa dengan kami, kata Allah, alangkah indahnya kalau Allah menurunkan, kalau dia Allah Tuhan ini menurunkan kepada kami malaikatnya sehingga tahu siapa itu malaikatnya. Awan Rabbana, atau kita melihat bagaimana Tuhan kita ini. Saking sombongnya Pak, nantang mana yang namanya Tuhan itu. Atau kalau dalam bahasa yang ayat yang lain, arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah terang-terangan. Mana Allah? Kata Allah, laqad istakbaru fi anfusihim, mereka sombong terhadap diri mereka sendiri. Wa atau utuwan kabira, mereka melampaui batas, congkak dengan kecongkakan yang luar biasa. Bapak Ibu, insyaallah kalau kita tidak masuk lah ya, karena kita semua punya orientasi apa? Orientasi akhirat ya. Karena kita sadar sesadar-sadarnya tidak lama lagi kita juga akan dipanggil oleh Allah. Ya, lama-lamanya kita hidup ya paling 70 tahun. Ya. Saya sekarang udah 50 tahun nih Pak, 53 tahun. Terasa capek semuanya ini. Ya. Ini saya baru datang dari Jakarta nih Pak, langsung ke sini. Tadi pesawat jam setengah 10, jam 10 lah. Masuk ke sini tadi jam 11-an. Nunggu di parkiran sebentar. Terus capek semua Pak, ngantuk bawaannya jamaah sekalian. Padahal makan tadi malam enak gitu. Makan ikan bakar. Terus tadi pagi pangsit mie ayam di airport gitu. Sama Ustaz Muzaffar ya. Ayo lapar Ustaz, ayo lapar makan. Kemudian minum teh, saya itu minum, saya bawa obat dari Saudi, obat vitamin jamaah sekalian. Sama-sama minum. Tapi ya ngantuk sudah. Umur Pak. Tak bisa saat umur dipaksa diganjal dengan vitamin apa namanya Pak, apa namanya, kayak Parmaton atau obat apa namanya itu, apa kalau bahasa kita itu untuk multivitamin apa namanya, ya kayak gitu. Tapi tetap loyo juga Pak, umur tak bisa. Nah kemudian kita menyombongkan. Ya, semakin tua semakin, kalau bicara orang tua Pak, semakin tua semakin gagah, ada itu Pak, semakin sombong. Itu kalau bahasa Nabi itu namanya ailun mustakbirun, sudah miskin, lemah, sombong, ada itu Pak.
itu biasanya orang-orang mantan-mantan, Pak, mantan pejabat ya, mantan ini, terus mengingat dengan masa lalunya jemaah sekalian, seakan-akan masih bisa ngatur, padahal tidak bisa ngatur, tapi terus gagah jemaah sekalian. Itu orang kayak gitu kata Nabi tidak akan mencium baunya surga ya, karena dia menyombongkan akan dirinya. Bukan semakin tua saja, semakin tua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan akhirat gitu. Nah, mereka nantang ya, begitu kaya, semakin tua semakin kaya. Nah, Allah nggak percaya, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Jemaah sekalian, salah satu bentuk kesombongan pula yaitu di saat kita tidak mau munajat kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah, berdoalah engkau kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabai, merespon semua permintaanmu. Kemudian Allah melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong ya untuk tidak mau beribadah kepadaku. Masya Allah, karena ini berbicara masalah doa, berarti doa itu adalah ibadah. Nabi mengatakan ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Makanya orang yang sombong untuk tidak mau berdoa pada Allah, akan Allah memasukkan mereka ke jahanam dengan penuh kehinaan. Nah, biasanya Pak, orang tidak mau berdoa karena merasa semuanya sudah terfasilitasi jemaah sekalian. Kalau Ustaz, Cino itu nggak perlu doa, Ustaz, rezekinya lancar gitu. Nah, coba lihat Pak, ya nggak apa-apa kalau sampai pengen di Cino jemaah sekalian, ya monggo, kita tidak seperti itu. Nah, kita ini rezeki lancar, pikiran cerdas, badan sehat, anak soleh-soleha, semakin banyak karunia, semakin apa? Semakin akrab berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta harta yang Allah berikan jadi barokahnya. Meminta kepada Allah anak yang Allah karuniakan kepada kita jadi anak yang saleh. Meminta kepada Allah kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehat yang betul-betul afiat, yang jadi barokah buat kita. Meminta pula kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkannya umur kita, panjang umur fi taatillah. Jadi kita butuh Allah terus menerus. Ini menunjukkan ketidaksombongan kita. Semakin banyak Allah memberikan karunia kepada kita, kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak pula doanya kepada Allah. Tapi kalau kita tidak berdoa, Allah tersinggung kepada kita karena merasa kita tidak butuh Allah, sombong akan apa yang sudah kita raih selama ini. Allah tersinggung. Allah mengatakan, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk jahanam dengan penuh apa? Dengan penuh kehinaan. Saudara sekalian, tadi saya berbicara masalah tampilan ya, tampilan. Hati-hati Pak, tampilan kita, pakaian kita, segala macam. Ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. La yanzurullahu yaumal qiyamati man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang pakai celana atau sarung tapi sampai kemudian jarra Pak, melebihi kakinya jemaah sekalian. Tapi jangan lupa batara, karena berangkat dari apa? Kesombongan. Ya, kalau saya katakan itu orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang sengaja pamer bajunya Pak. Terutama kaum laki-laki pakai sarung Pak, tapi sarungnya sampai nyentuh tanah gitu, biar tahu bahwa sarungnya yang bagus itu juga nyapu lantai gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu tidak benar. Ya, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang sekarang pakai celana di bawah mata kaki? Nah, ini kan kalau amannya memang di atas mata kaki Pak. Tapi kalau sudah jadi budaya, nah, ingat kenapa saya katakan demikian? Pernah juga terjadi di zaman Nabi ketika Nabi menyampaikan seperti, makanya disebutkan di akhirnya batara, berangkat dari kesombongan. Nah, saat itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal ya akhi, orangnya talente memang Pak. Sejak dulu, sejak zaman jahiliyah sebelum Islam datang, dikenal orang kaya, tampilannya, performanya bagus, bajunya juga bagus, sandalnya bagus, parfumnya pun tidak ada yang memiliki parfumnya Pak, kecuali parfum dia sendiri itu. Terus sorbannya bagus,
Termasuk juga kalau pakai baju itu di bawah mata kaki. Lalu bagaimana denganku ya Rasulullah? Kata Nabi, adapun engkau tidak. Engkau tidak. Kenapa? Karena kita betul bagaimana tampilan siapa? Abu Bakar. Dia pakai baju seperti itu, tidak ada kesombongan sama sekali. Nah, di orang-orang Arab itu ya akhi, kami sekarang masih ada Pak, terutama amir-amir itu ya. Kami kalau lihat itu celananya pun, bukan celana Pak, jubahnya pun ya, gamisnya pun yang dipakai Pak, itu langsung persis tentu tanah ya mas sekalian. Ini kalau berjalan tuh Masya Allah. Kus pakai baju apa? Baju kerajaannya kayak Raja Salman kemarin ya, yang warna coklat ke kuning-kuningan gitu. Nah itu kemudian tapi sampai nyentuh kemana? Ke tanah Pak. Itu jadi kebanggaan tuh, sombongan seperti itu. Tapi Salman tidak seperti itu kemarin ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau orang-orang yang lain Pak, kalau sampean lihat pejabat-pejabat di sana, kalau pas acara pernikahan, acara ulang tahun kenegaraan, atau ulang di kementerian apa, ada acara, waduh, kelihatan gagah-gagahnya, kemudian pakaiannya kayak gitu. Sampai di bawah ada ajudannya yang siap Pak untuk kemudian merapikan, takut sampai nanti nyentuh batu atau apa gitu, siap untuk mengangkatkan baju yang apa, yang nyampe ke tanah itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata-kata botor berarti ini sombong. Boleh jadi Pak, orang pakai baju tidak sampai ke mata kaki, mungkin di atas mata kaki, tapi juga sombong Pak. Ada itu ya, apapun kalau kita berangkat pakai baju tapi ingin menunjukkan sama orang, sombong, sama juga jemaah sekalian. Atau orang Pak celananya sudah di atas mata kaki tapi sombong juga sama orang, ya masuk juga jemaah sekalian. Biar tahu nih kalau saya ini orang yang paling hati-hati terhadap agama gitu. Wah, enggak masuk juga. Tunjukkan ketawaduan kita gitu ya. Ya. Jadi tawadu itulah, tidak sombong itulah yang masuk pada bab ini, yang membuat Allah nanti akan tidak melihat kepada kita kalau kita kemudian menyombongkan diri kita. Saudara sekalian, kata Nabi, ala ukhbirukum ya ahli nar, maukah aku tunjukkan pada kalian calon penghuni neraka? Siapa itu? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Yaitu setiap orang yang kasar, kaku, tidak mau senyum sama orang, jawad, suka mengumpulkan harta tapi medit, tidak mau berbagi, dan mustakbirin, sombong. Ya, baik sombong akan ilmunya, sombong akan hartanya, sombong pula apa? Sombong pula akan tampilannya, performanya, kesukuannya, apapun orang kayak gitu akan menjadi penghuni neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekalian, terakhir hadisnya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-kibru ridai wal azamati izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqatu fi jahannam wala ubali, rawahu Muslim. Nabi meriwayatkan kepada kita hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, sombong itu adalah pakaianku. Masya Allah. Ya, azamah itu keagungan, itu adalah celanaku atau sarungku. Siapa-siapa yang menarik dariku salah seorang di antara kalian dari dua baju dan keagunganku itu, aku akan lemparkan mereka ke jahanam, aku tidak mau tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, apapun kesombongan, apapun bentuknya, itu berarti kita sedang ingin menyayangi siapa? Menyayangi Allah, dan Allah tersinggung kepada kita. Allah juga tidak mau tahu bagaimana kejadian orang-orang seperti itu. Kita silakan Pak evaluasi pada masing-masing kita. Ya, mudah-mudahan kita semakin tawadhu, jangan sampai kita menjadi pejabat-pejabat yang sombong. Ya, baru kepala bagian sudah tidak menoleh Pak. Ya, membusungkan dadahnya. Jangan sampai saat kita sudah S1, S2, S3, apalagi sudah profesor, kemudian merasa bangga dengan ilmunya. Hati-hati masuk pula pada hadis ini. Termasuk juga harta yang kita punya. Jangan sampai harta kita kemudian membanggakan. Ya, bangun rumah semua orang diundang, suruh masuk ke rumah, biar tahu inilah rumah saya gitu. Ya, menyombongkan pada orang lain. Nah, ini hati-hati, semua tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian, insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya di bab yang sama. Masih ada beberapa hadis dan kisah-kisah menarik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit sombong dan diberi oleh sifat tawadhu dalam kehidupan kita insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an,
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.